Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Rahma hari ini. Kita akan belajar muatan pelajaran IPS mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman mampu mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah, teman-teman, di awal pembahasan saya ingin mengingatkan sedikit kepada teman-teman mengenai ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada yang masih ingat ASEAN itu dibentuk pada tanggal berapa? Iya, betul. Nah, teman-teman, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang masih ingat jumlah negara-negara yang termasuk anggota ASEAN ada berapa? Iya, betul, ada 10. Negara apa saja sih, ada yang tahu? Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa negara Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional loh, baik pada tingkat regional ASEAN atau tingkat dunia. Oke teman-teman, berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan haiyan di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Nah, kerjasama di bidang sosial yang selanjutnya yaitu Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus flu burung. Nah, teman-teman, pada saat wabah flu burung melanda Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara memberantas penyebaran virus flu burung. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN di bidang sosial. Sekarang teman-teman akan mengetahui kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Passage to ASEAN pada 10-24 Agustus pada tahun 2015 di 3 negara ASEAN yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peran Indonesia yang selanjutnya
yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya nih, Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu di bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam The Fourth ASEAN Student Science Project Competition yang diadakan di Thailand pada tanggal 22 sampai 26 Juli 2018 lalu. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya selanjutnya yaitu aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah teman-teman, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu contohnya adalah Shift for Southeast ASEAN Youth Program atau SSEAYP di negara-negara ASEAN. Oke teman-teman, peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya selanjutnya yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga regional. Nah teman-teman, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan di Palembang. Indonesia juga pernah berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan ASEAN Football Federation atau AFF seperti AFF U16 dan AFF U19. Oke teman-teman, dari pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.